fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di channel Indonesia di konten di Elite Vlog. Kali ini gue lagi sama Mas Dito, lagi ada di Farm Tuning. Dito lemes amat. Ada penonton bayaran sebelah sini. Ada dia. Jadi sekarang kita Tegang, akan udah lama nggak di-shooting. Nah, kita kemarin terakhir remap Vario ya, Toh ya? Di Ya. Farm Tuning, ya kan? Nah, sekarang gue mau run si Nuvo gue sebelum kita bongkar. Gitu. Abang kita ngantuk-ngantuk dong. Nah, itu lu gini. Beat nggak mau deh, Dino deh. Udah pernah. Nggak bisa naik. Mentok, nggak bisa naik. Jadi sekarang kita akan Dino run ya? Dino run dulu kan Dino lu mau run. ngerubah mesinnya nih. Betul. Sekarang 58, carbu king, gitu. Sekarang Terus mau speknya ngapain? tuh 58,5, karburator king, klep standar, camnya udah ganti tapi. Jadi kita akan baca dulu dynonya, abis itu akan kita sempurnain. Menurut dari hasil dyno yang akan dikeluarkan sama Farm Tuning sama nanti kita ngobrol sama Mas Ipul. Jadi menurut gue gini, sebelum kita afternya Toh, jadi kita tahu nih Toh apa yang perlu dibenahin. Itu sih gunanya buat dyno ya nggak sih Toh? Ya, sebenarnya enaknya tuh lu bisa ngelihat before after. Jadi Iya. sebelumnya lu misalkan keluar angka 10 gitu. Masa setelahnya udah setelah banyak lu keluarin cuma keluar 10 lagi kan lu Iya. ada yang bisa lu pertanyakan. Iya. Biar ada benchmarknya sih lebih tepat. Iya, biar dipertanyakan mekaniknya jadinya. Langsung nengok ya. Terus, ya karena nanti kita makanya gitu. Jadi nanti kita akan pelajarin hasil dynonya, kita akan ngobrol sama si Pul, apa yang kurang supaya penyempurnaan di afternya nanti Betul. jadi sesuai gitu loh Betul, Toh. betul. Karena kalau di jalan kan satu bahaya Toh. Itu. Ya kan, sama yang kedua kayaknya beda orang, beda feel. Iya. Iya nggak sih? Soalnya kan gini, ada yang sukanya misalkan bawah ke tengah gitu. Iya. Ada yang suka atasnya doang, top speed doang. Iya, benar. Ada yang nggak suka naik motor. Ada bilang iya. Kalau itu kan jadi nggak ngobrol jadinya. Jadi nggak ngobrol gitu. Saya belum, saya nggak suka. Ada baru selesai sunat. Pak Haji. Mbak, ya Mbak, sehat Mbak. Baru selesai sunat, kehujanan tadi ke sini. Kebetulan hari ini badai Iya banget. benar. Jadi memang mohon maaf nih Toh nih, kita agak telat 1 jam dari jadwal kita. Iya, kan gue tadi udah hujan. kasih tahu Pak RT juga. Pas saya tutup agak sore ya. Jadi kita akan dyno dulu, nanti kita akan bongkar apa-apa yang bisa kita bongkar, kita sempurnain, baru nanti di episode kedua kita akan ngerakit motornya, habis itu kita akan balik lagi ke Farm Tuning buat dyno saat afternya. Sama fine tuning sedikit-sedikit. Sama fine tuning, betul. Kalau kan karena ini masih karburator nih, kalau kemarin kita kan remap ya Toh ya. Mungkin kalau dari karburator itu biasanya apa aja Toh yang disempurnain? Biasanya ya pilot main jet. Oke. Sama nyesuain profil, misalnya cam sesuaiin sama berat roller gitu-gitu. Oke. Tapi nanti datanya kan kelihatan tuh, jadi bisa lebih enak lah. Satu yang tadi gue bilang nggak bahaya, sama yang kedua itu lu lebih presisi buat nyetel maksimalnya, Ya, bukan buat feeling jadinya. Walaupun menurut gue tetap ada di jalan tetap Fine tune ya, tetap penyesuaian, lah. betul. Cuma paling enggak 80-90% kita udah selesai dari nol gitu loh. Betul. Jadi lu nggak usah nyarinya bener-bener dari nol banget kan, capek. Benar. Nah, Toh, pasti banyak yang nanya. Kalau kemarin kan kita remap Toh. Kalau ini misalnya ada teman-teman juga nih yang mau kayak gue, before-nya mau naik, habis itu keluar hasil dyno, itu start dari berapa Toh? Sebenarnya kalau misalnya karbu, gue cuma bisa ngasih. Ini kira-kira baiknya seperti ini, jettingnya dikurangin gitu, ditambahin atau gimana. Jadi itu tuh lu hitungannya 1 jam biasanya. Tapi bawa mekanik sendiri, Iya. karena Ipulnya nggak bisa. Iya. Ipul cuma bisa ngasih data, ngasih suggestion Iya. baiknya bagaimana. Iya. Itu tuh kena di 600.000. 600.000. Oke, jadi startnya di 600.000 teman-teman. Tapi ya tadi gue bilang, resikonya banyak yang kalian pangkas yang tadi bahaya di jalannya, segala macam. Emang nggak dapat jalan kosong kan? Hah? Nggak dapat jalan kosong buat ngetes. Iya, udah gitu kan lo mesti dyno mesti dengan udara yang harusnya lebih bagus sih, enak siang kali itu ya, Iya. dibanding Ya, malam. Gitu. sebenarnya kalau temperatur gitu-gitu kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh karena kita pakai kipas dan lain-lain. Jadi keadaannya juga kita sesuaikan sama kurang lebih di jalan seperti apa gitu. Iya benar. Soalnya di sini terkenal dengan roller yang paling berat. Kalau menurut lo Toh, ini kan tadi udah speknya udah dikasih tau nih. Kira-kira angkanya berapa? 7 sampai 9. Jangan sampai 7 sampai 200 itu kan terlalu panjang ya jadinya. Ya, 78 lah. 78. Oke. Ya kalau Lu menurut berapa? Mas Dito,
Gocap-gocap nih Bang. Malah jadi taruhan. Saya udah ada yang taruhan tadi di belakang. Tebak-tebakan angka gitu. Jadi menurut gue juga sekitar 7 ya 8 lah gitu. Tapi nanti kita lihat, bukan teman-teman yang penasaran, tetap tonton videonya. Sekarang sudah run. Berapa kali tadi Mas Ipul? 3 kali ya? 2 kali pakai sniffer, colokan lambda karena ini nggak ada lubang lambdanya, sama terakhir dibuka buat ngelihat real powernya gitu. Nah, ini Mas Ipul tadi yang nyoba ngeran si Nuvo. Pertama tadi 9.0 ya Mas Ipul? Iya, 9.0, terus udah mesin mulai panas jadi 9,3. 9,3. Oh, 9,3. Habis itu dicopot sniffernya jadi 9,5. 9,5. Di sini horsepower standar Nuvo 5TL lah, Mio dan sebagainya itu 5. Itu maksudnya kita nggak pernah dyno yang baru banget dari dealer, tapi mesin standar dipakai aja di sini 4,5 sampai 5. 4,5 sampai 5. Jadi lumayan Mas Ipul sebenarnya. Ya, udah naik 4 HP ya lumayan. Tapi masih ada beberapa yang harus dibenahi. Kalau ngomongin ini Mas Ipul, yang Mas Ipul baca dari lambda, dari kurvanya segala macam apa Mas Ipul? Sebenarnya karena ini selain power ya, yang ini karena karburator. Jadi biasanya kalau karburator kita buka 1/4 sampai setengah, kita lihat AFR-nya. Ini tadi masih agak basah, AFR 10,5. Itu berarti urusannya mau pilot jet. Kita nggak terlalu paham banget karburator, saya cuma paham di 2, di pilot jet kurang gede. Terus tadi setelah di gaspol itu trace AFR-nya sampai atas, sampai RPM 10.000 itu masih di bawah 12. Jadi main jetnya bisa diturunin lagi 1 atau 2 step biar lebih efisien, dan biasanya sih
dapat power sedikit dari ngeringin tadi si spuyer itu. Iya, jadi si karburator bensinnya basah pun sebenarnya bukan berarti jadinya HP jadi gede. Belum tentu, kebutuhan harus pas. Jadi terlalu rich juga nggak efisien, HP-nya nggak ada, terlalu lean juga bahaya dan horsepower juga ada. Betul. Nah itu pentingnya teman-teman. Jadi nggak cuma ngira-ngira. Iya nggak sih kan kalau ngomongin masalah basah atau keringnya, mungkin kalau kering bisa ngeliat mungkin dari mesinnya cepet panas atau mesinnya dari kering, macam di atas, pas lagi di geber. Dari busi juga bisa. Betul, tapi kan kalau lagi di jalan masih Pul, namanya juga knalpot berisik nih. Kadang-kadang tuh udah 11-12 masih Pul. Iya nggak sih? Apalagi dengan Matic Nuvo yang menurut gua getarannya lumayan gitu ya. Jadi kadang-kadang ngeriknya tuh. Nah ini pentingnya teman-teman dyno. Jadi lo tahu nih AFR-nya semua segala macamnya. Jadinya benar dari Mas Ipul. Jadi saat mau diturunin si pilot jet atau main jetnya, lo tahu gitu. Ternyata masih bisa diturunin karena lebih courage. Kalau misalnya motornya ngebul, mungkin kelawan ini kan motornya nggak ngebul dari kemarin. Jadi gue pikir bensinnya pas. Iya, ternyata masih bisa dikeringin satu step. Iya. Walaupun sebenarnya karburator nggak semudah injeksi ya, karena kita kadang-kadang mesti dibilangnya kompromi ketika kita milih nih RPM atasnya mau bener tapi bawahnya agak basah, atau misalkan di bawahnya bener tapi atasnya kering. Nah itu kan lagi-lagi tergantung kebutuhan dan preferensi dari mekanik. Iya benar. Tapi yang nggak jauh-jauh lah, di bawah 13, di atas 12 biasanya itu. Iya. Tapi ini dengan catatan ya teman-teman, yang balik lagi nih di farm tuning ini rollernya paling berat. Jadi mungkin kalau kalian di tempat lain angkanya akan ada perbedaan. Iya. Sebenarnya kenapa tadi kita langsung sebut standarnya sekian itu biar ada bayangan. Iya. Oh ternyata segini-segini gitu. Iya gitu. Jadi nanti nextnya kita akan ngobrol sama Opai, mekanik gua, untuk nanti before-nya diapain aja. Karena nih si dynonya udah ada, jadi yang disempurnakan harusnya udah ketahuan. Iya. Ya masih boleh. Nah itu fungsinya teman-teman yang tadi gua bilang. Kalau tadi gua ngobrol sama Dito kira-kira 8, alhamdulillah lebih 1,5. Jadi 9,5. Ya masih boleh. Iya. Berarti nanti kita kasih waktu sekitar seminggu atau 2 minggu. Nanti kita akan balik lagi ke sini buat episode kedua. Siap. Habis itu nanti kita akan coba naikin spek sedikit. Habis itu kita lihat lagi berapa dapatnya nanti. Jadi dari perubahan tersebut teman-teman juga mungkin yang mau nyontek atau apa dengan speknya nanti gue beberin speknya. Jadi biar bisa teman-teman tahu perbandingannya worth it atau enggak lo upgrade spek kalau angkanya sekian. Bener Mas? Ya kan? Bener. Biar sebenarnya kan tujuannya buat supaya misalnya teman-teman yang lagi mau ngebangun atau segala macam jadi tidak buang-buang. Iya. Ini gue nggak apa-apa deh, gue yang trial gitu loh, ya nggak sih Mas Ipul. Nanti kita akan kasih tahu ke Mas Ipul apa aja yang dirubah afternya. Habis itu nanti kita akan lihat perbandingannya dengan hasil yang sekarang. Tapi gue udah dapat insight nih dari Mas Ipul, dari Farm Tuning, apa aja yang harus dibenahin gitu. Jadi oke, terima kasih banyak Mas Ipul. Sama-sama. Terima kasih banyak Farm Tuning. Nanti kita akan balik lagi setelah afternya, apa yang di-upgrade. Sekarang kita akan ngobrol sama Mas Opai. Kira-kira dia mau ngapain? Habis itu jangan sampai turun. Kalau sampai pas sih kita kerek aja di tiang bendera dia. Oke? Yang mana tuh tonton videonya. Nah, sekarang gue lagi sama Mas Opai yang bangun motor ini kemarin. Yang kemarin juga teman-teman mungkin sempat ngelihat pas gue restore NSR juga ada Mas Opai. Nah, sekarang dia nih yang gue kasih PR buat ngupgrade motor ini dengan spek yang mungkin bisa dibilang next stage kali Pak ya? Iya. Karena kan tadi sebenarnya motor ini speknya 58,5, klep standar. Cam udah ganti kemarin apa ya? Pakai apa? T2. BRT T2. Terus klepnya masih standar, stroke-nya juga standar, rasionya standar. Karburator pakai King ukuran 26. Nah, Pai, kalau udah ngelihat tadi dengan si kurvanya dyno, kita kan maunya upgrade nih. Ya kan mau ngelihat mau upgrade lah. Sebelum gua upgrade, gua tadinya dyno. Makanya untuk tadi yang gua udah jelasin fungsinya buat apa. Nah, kira-kira yang mau lu upgrade apa aja dari motor ini? Paling di bagian head klepnya paling gue gedein ya. Oke, bagian head klepnya mau pakai berapa? Ukuran standar berapa? Ukuran standarnya 21 22 19. Oh, 22 19. Ya. Abis itu naik jadi 2824 gitu. Si itu untuk ukuran klepnya. Tadi head bakal kita bikin ulang berarti ya? Kita bikin ulang. Oke, terus si stroke kita up jadi 3 mili. Jadi 3 mili. Naik 3 mili. Naik 3 mili. Berarti kan ukurannya kalau stroke naik 3 berarti naik 6 berarti ya? Ya kan? Oke. Terus sama bagian karburator juga upgrade. Oke, jadi pakai ukuran? Ukuran 28. Oke, pakai ukuran 28. Sama nanti CVT akan menyesuaikan karena tadi ada pembahasan CVT
Ada beberapa hal yang mungkin pengen kurang keras atau rollernya kurang berat karena tadi dilihat motornya masih mau naik, tapi karena mungkin kalau dilihatnya adalah si rollernya kurang berat, jadinya motornya ngegerung doang, padahal mesinnya belum maksimal keluar ya Pak ya? Iya. Gak apa-apa, dia nanti kita akan upgrade sekalian aja saat kita upgrade si mesin. Rasio juga ada perubahan ya Pak ya berarti ya? Rasio ada perubahan. Kalau rasio niatnya mau pakai apa? Pakai LHK. LHK? Iya. Speknya punya Mio. pakai Mio Iya. berarti. Kenapa pakai punya Mio? Biar napasnya panjang aja. Oke, berarti kita sekarang targetnya mau manjangin apa saja Iya, Pak ya? Oke, soalnya kalau motor Jadi ini biar motor nggak terlalu liar juga di bawah. iya bawahnya benar, jadi bisa dibawa buat harian. Soalnya motor ini memang kalau gua rasain kemarin, kalau gua pakai jalan, itu untuk stop and go-nya udah oke. Tapi benar juga tadi ngeliat di kurvanya, udah terbukti juga ada penurunan yang lumayan motornya tuh jadinya lebih ngambang ya Pak Iya, ya? betul. Gitu. Jadi nanti kita akan coba ganti rasio, ganti karburator, ganti klepnya, terus sama stroke-nya kita coba panjangin. Jadi nanti kita akan prosesnya belanja barang apa aja nanti kita akan bahas di episode kedua. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, terus juga mau bangun Mio atau Nuvonya karena mesinnya similar ya, Pak ya, mirip ya gitu. Mungkin bisa buat jadi referensi kalian buat bangun mesinnya gitu. Jadi terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama jangan lupa, buat yang lagi cari official merchandise dari Dailylight Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Dailylight. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!